Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa bersua kembali secara virtual dalam pelajaran kita, yaitu pelajaran Mustalah Al-Hadis Syarah Al-Baiquniyah. Sholawat berangkatkan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi suri tauladan kita di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas terkait dengan nazam yang berbunyi wa ma udhifa lin nabil marfu' wa ma litabi'in huwal maqtu'u. Kemarin kita telah membahas terkait dengan pembagian hadis, ada yang marfu', ada yang maqtu', ada yang mauquf, ya. Insyaallah kita akan meneruskan di halaman ke-36. Wa hal ma udhifa ila as-sahabiyyi wa lam yathbut lahu hukm ar-raf' hal huwa hujjah am la? Apakah yang disandarkan kepada salah seorang sahabat kemudian tidak ditetapkan hukumnya itu marfu kepada Rasul, apakah bisa menjadi hujjah atau tidak? Ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Naqulu fi hadza khilafun baina ahli al-ilm. Kita katakan terkait dengan hal ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Faminhum man qala, maka di antara mereka ada yang berkata bi annahu hujjah, bisa itu menjadi hujjah, bisyarat, dengan syarat alla yukhalifa nassan, tidak menyelisihi nas, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Wala sahabiyan akhar, dan tidak menyelisihi sahabat yang lain. Fa in khalafa nassan, ketika berselisih dengan nas, ukhidha bin nas, maka yang kita ambil adalah nasnya, yaitu Al-Quran atau hadisnya. Wa in khalafa sahabiyan, dan ketika menyelisihi sahabat yang lain, ukhidha bir rajih, maka diambil yang paling kuat di antara sahabat tersebut. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang berpendapat al-hujjah min aqwalis sahabah, bisa menjadi hujjah, yaitu perkataan-perkataan sahabat tertentu. Qaulu Abu Bakar, perkataan Abu Bakar wa Umar dan Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. Kenapa perkataan Umar, perkataan Abu Bakar bisa menjadi hujjah? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terkait dengan dua sahabat ini. Apa perkataannya? Iqtadu, ikutilah billadaini, dengan dua orang ini, mim ba'di, setelahku. Siapa itu? Abu Bakar wa Umar. Wa qala aidan, dan berkata di kesempatan yang lain, iyuti'u Abu Bakar wa Umar yurshidu, jika mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, niscaya apa? Ia akan terarah. Wa amma man siwahuma, dan adapun selain dari Abu Bakar dan Umar, falaisa qauluhu bihujjah, maka perkataan mereka tidak bisa dijadikan hujjah. Walladzi yadhharu li, dan yang tampak ke saya pengarang ini, anna qaula sahabi hujjah, bahwa perkataan salah seorang sahabat itu bisa menjadi hujjah.
dengan syarat in kana min ahlil fiqhi wal ilmi, yaitu ketika sahabat itu termasuk orang yang ahli fikih dan alim. Wa illa falaysa bihujjah, dan ketika sahabat itu tidak ahli fikih dan tidak alim, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Lianna ba'dus sahabah, karena sebagian sahabat kana yafidu 'alan nabi, datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yatalaqqa, dan menerima, mendapatkan minhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'd, yaitu sebagian al-ahkam, hukum-hukum asy-syar'iyyah terkait dengan syariat. Wa huwa laysa minal fuqaha, dan sahabat tersebut tidak termasuk ahli fikih. Wa laysa min ulama'is sahabah, dan tidak pula salah satu orang yang alim di antara sahabat. Fahadha la yakunu, maka untuk ini qauluhu hujjah, perkataannya tidak bisa menjadi hujjah. Wa hadzal qaul, dan pendapat ini wasatun bainal aqwal, yaitu pendapat yang pertengahan di antara pendapat-pendapat yang ada. Wa huwal qaulur rajih fi hadhil mas'alah, dan itu pendapat yang kuat terkait dengan masalah ini, yaitu apakah perkataan sahabat yang tidak marfu hukumnya itu bisa menjadi hujjah atau tidak. Para pemirsa dimanapun Anda berada, wa mal hukmu fima idza qalat tabi'i, apa hukumnya ketika ada salah seorang tabi'i berkata minas sunnati hakadha, dari sunnah seperti ini, hal lahu hukmur raf'i amla, apakah ia berkonsekuensi mempunyai hukum marfu atau tidak? Naqulu, maka kita jawab, qad ikhtalafal muhadditsuna fi dzalika, para ahli hadis berbeda pendapat terkait hal tersebut. Faminhum man qala, maka dari muhaddis ada yang berkata, ada yang berpendapat innahu mauquf, hukumnya adalah mauquf bukan marfu. Walaysa min qismil marfu, dan tidak termasuk marfu. Kenapa? Lianna tabi'iyya, karena seorang tabi'i lam yudrik, tidak mengalami ahdan nabiyyi, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falidzalika la nastati' an naqul, maka dari itu tidak bisa kita mengatakan innama sammahu, apa yang seorang tabi itu namakan sunnah, yang dimaksud adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal yahtamil, bahkan kemungkinan besar an yurida, apa yang ia maksud sunnah as-sahabah, yaitu sunnahnya sahabat. Wa qala ba'dul ulama, dan berpendapat sebagian ulama, bal huwa marfu, enggak, itu marfu. Lakinnahu mursalun munqati, akan tapi disebut dengan mursal munqati, yang terputus. Kenapa? Li'annahu saqata minhu as-sahabiyyu, karena gugur, yaitu seorang sahabat. Karena apa? Karena tapi ini langsung mengatakan dari Rasul, sedangkan sahabat tidak disebut. Wa yakunul muradu bis sunnah indahu, dan maksud dari sunnah yang dikatakan oleh seorang tabi'i itu sunnatun nabi, yaitu sunnahnya nabi. Wa umuman fa'ala kilal qaulain, dan secara umum terkait dengan dua pendapat tersebut, in kana mursalan, ketika katakanlah ia disebut mursal, fa huwa dhaif, maka itu menjadi hadis dhaif. Wa dzalika li'adam ittisalis sanad, karena apa? Karena tidak ada sambung. Wa idza kana mauqufan, dan ketika dinamakan mauquf, fa huwa min babi qaulus sahabi, yaitu termasuk perkataan sahabat, au fi'luh, atau perbuatannya. Wa qad taqaddama al-khilafu, dan sudah terdapat perselisihan tadi ya, fi hujjiyati qaulis sahabi, terkait dengan hujjahnya perkataan sahabat, wa bayanul khilafi fihi, dan
keterangan terkait dengan perselisihan di antaranya itu wa annal qaula sahih, dan bahwa pendapat yang benar huwa yaitu annahu hujjah, bahwa qaulus sahabi itu menjadi hujjah bi salasati syurut, dengan 3 syarat. Apa aja syaratnya? An yakuna sahabiyyu, yaitu sahabat tersebut min fuqaha'is sahabah, termasuk ahli fikihnya sahabat. Yang kedua, alla yukhalifa nassan, tidak menyelisihi nas, yaitu apa? Alkitab dan as-sunnah. Yang ketiga, alla yukhalif qaul sahabin akhar, tidak menyelisihi sahabat yang lain. Fa in kana laisa min fuqaha'is sahabah, maka jika tidak termasuk ahli fikihnya para sahabat, fa qauluhu, maka perkataannya laisa bihujjah, tidak menjadi hujjah. Wa in kana min fuqaha'im, akan tetapi ketika yang berkata itu dari fikihnya ahli sahabat, walakin khalafa nassan, tetapi menyelisihi nas al-kitab dan as-sunnah, fal ibratu bin nas, maka yang dianggap adalah nasnya, wala ibrata biqaulihi, dan tidak dianggap perkataannya, alias tidak menjadi hujjah ketika bertentangan dengan nas. Wa in kana min fuqaha'is sahabah, dan jika ia termasuk ahli fikihnya para sahabat, walam yukhalif nasan, dan tidak menyelisihi nas, walakin khalafa sahabi akhar, akan tapi ia apa? Menyelisihi perkataan sahabat yang lain, fa innana natlubul murajjih, maka kita minta yang rajih siapa di antara sahabat tersebut. Kadzalika minal marfu'i hukman, demikian pula yang termasuk marfu' secara hukum. Idza nusiba syai', yaitu ketika disandarkan sesuatu ila ahdin nabi, ke zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqila, maka ketika ada perkataan kanu, adalah mereka, yaf'aluna, mengerjakan kaza, seperti ini, fi ahdin nabi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahadha, maka ini dianggap apa? Minal marfu'i hukman, hukumnya apa? Marfu' secara hukum. Wa amsilatuhu katsirah, dan contohnya banyak. Misal seperti qaul Asma binti Abi Bakar, yaitu Asma putri dari Abu Bakar. Apa yang beliau katakan? Naharna, kami menyembelih fi ahdin nabi, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, farasan, seekor kuda, fil madinati, di Madinah, wa akalnahu, dan kami memakannya. Fahuna, dalam hadis ini, lam tusarrih, tidak secara terang menerang, bi anna nabi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alima bihi, mengetahui perbuatan tersebut. Li'annaha, karena kalau ia sarrahat, yaitu terus terang atau terang, bihi, terkait dengan apa yang diperbuat itu, lakana marfu'an sharihan, maka hukumnya menjadi marfu' sharih, yang terang. Fa idzan huwa marfu'u hukman, akan tapi karena tidak, maka disebut dengan marfu' secara hukum. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apa sebabnya? Wa wajhu dzalika, dan sebabnya itu, annahu law kana haraman, bahwasanya ketika itu dihukumi haram, ma aqarrahu Allah taala, niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendiamkannya, mesti akan menurunkan wahyunya. Fa iqrarullahi azza wa jalla, maka diamnya Allah Subhanahu wa taala, tidak menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala lahu, terkait hal tersebut, yaqtadi, menyebabkan an yakuna hujjah, itu bisa menjadi hujjah. Waqad ulimat fima sabaq, dan sebagaimana sudah kita ketahui tadi, anna minal ulama, bahwa sebagian ulama, man yakul, berpendapat, hadza laisa marfu'an hukman, ini tidak marfu' secara hukum, walakinnahu hujjah, akan tetapi bisa menjadi hujjah. Wa qala,
dan ada yang berpendapat innahu laisa marfu'an, itu tidak marfu'. Kenapa tidak marfu'? Li'anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bihi, karena Rasul tidak tahu perbuatan tersebut. Lakinnahu hujjah, akan tapi itu menjadi hujjah. Kenapa? Li'anna Allah, karena Allah Subhanahu wa taala alima bihi, mengetahui tersebut, fa aqarrahu, kemudian mendiamkannya. Maksudnya mendiamkannya apa? Tidak menurunkan wahyu terkait hal tersebut. Kadzalika minal marfu'i hukman, demikian pula terkait dengan marfu' secara hukum, ma idza qala as-sahabi, yaitu ketika ada seorang sahabat mengatakan riwayatan, secara riwayat. Misaluhu, contohnya, ittasalas sanadu, bersambungnya sanad ila sahabi, kepada sahabat, faqala, maka berkata, an Abi Hurairah riwayatan, dari Abi Hurairah secara riwayat, man fa'ala, barang siapa yang mengerjakan kada wa kada, seperti ini, au man qala, atau siapa yang berkata kada wa kada, seperti ini, fa inna hadza minal marfu'i hukman, maka ini dihukumi dengan marfu' secara hukum. Kenapa? Li'anna qala sahabi, karena perkataan sahabat yang mengatakan apa? Riwayatan, diriwayatkan. Lam yusarrih, tidak diterangkan di situ annaha riwayah, bahwa hadis tersebut riwayat anin Nabi, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lakin, akan tetapi, lamma kana al-ghalib, bahwa kebanyakan, anna sahabah, bahwa para sahabat, yatalaqauna, mendapatkan hadis anir Rasul, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'alahul ulama, maka dijadikanlah oleh para ulama hadis tersebut minal marfu'i hukman, yaitu apa? Hukumnya marfu' secara hukum. Kadzalika minal marfu'i hukman, contoh yang lain dari marfu' hukman, idza qala tabi'i, ketika seorang tabi'i berkata anis sahabi, dari sahabat, rafa'ahu, diangkatnya, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal, contoh, ma yaquluhu, apa yang dikatakan ba'd at-tabi'in, sebagian tabi'in. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, yarfa'uhu, diangkatnya. An Abi Hurairah rafa'ahu, diangkatnya. Lafadznya rafa'ahu, yarfa'uhu. Au an Abi Hurairah yablughu bihi, dari Abi Hurairah telah sampai dengan seperti ini. Kullu hadza, maka masing-masing ini minal marfu'i, hukumnya apa? Marfu', hukman secara hukum. Kenapa? Wadzalika, karena itu, li'annahu lam yusarrih, tidak terang-terangan, fihi, terkait hal tersebut, binisbatihi, yaitu apa? Penyandarannya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif rahimahullah, wal musnadul muttasilul isnad min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Hadza huwal qismus sadis, inilah bagian yang keenam, min aqsamil hadis, dari bagian-bagian hadis al-madhkurah, yang tersebut fin nazam, dalam nazam. Wa indana, dan di sisi kami, fima, yaitu terkait ya ta'allaqu bis sanad, terkait dengan sanad, khamsatu asya, ada 5 hal. Yang pertama musnad, yang kedua musnid, yang ketiga musnad ilaihi, yang keempat isnad, yang kelima sanad. Yaqulul muallifu fi ta'rifil musnadi, berkata pengarang kitab ini terkait dengan pengertian definisi dari musnad. Apa itu? Huwal muttasilul isnad, yaitu yang bersambung sanadnya, min rawihi, dari yang meriwayatkan, hatta al-mustafa, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini disebut dengan al-musnad. Wa qawluhu lam yabin, dan perkataan mu'allif lam yabin, hadza tafsirun, ini menerangkan terkait dengan apa? Alil ittisal, untuk sambung. Yakni lam yanqati, hadisnya tidak terputus. Fal musnad indahu idan, maka musnad menurut mu'allif ini apa? Al marfu, yaitu hadis yang marfu, al muttasil isnadu, yang bersambung
sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma kaunuhu marfu'an fayu'khadhu min qawlihi hatta al-Mustafa. Adapun pendapatnya bahwa ini termasuk marfu', fayu'khadhu maka diambil dari perkataan mu'alif hatta al-Mustafa, sampai kepada Mustafa siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma kaunuhu muttasilul isnadi, bahwa ia bersambung sanadnya, famin qawlihi dari nazam apa al-muttasilul isnadi walam yabin hadza huwa al-musnad, inilah yang disebut dengan musnad. Wa ala hadza, maka atas ini fal mauqufu laisa bimusnad, hadis mauquf tidak termasuk musnad, li'annahu ghairu marfu', karena apa? Hadis tersebut tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yattasil ilan nabi, yaitu tidak bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalikal munqati', dan demikian pula al hadis munqati' alladzi saqata, yang mana gugur minhu di hadis tersebut, di sanadnya tersebut, ba'at arwah, sebagian perawi, laisa bimusnad, tidak disebut dengan musnad. Li'annana, karena kita ishtaratna, persyaratkan, an yakuna muttasilan, yaitu harus apa? Bersambung. Wa hadza, maka ini huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allif, menurut pendapat mu'allif. Wa huwa ra'yu jumhur ulama al-hadis, dan ini menjadi pandangan dari mayoritas ulama hadis. Wa ba'dhum yaqulu, dan sebagian mereka berkata, innal musnad a'ammu min dzalik, bahwa musnad itu lebih umum daripada tadi pengertian tadi. Fa kullu ma usnida ilaihi rawihi fahuwa musnad. Setiap apa yang disandarkan kepadanya rawi, maka disebut dengan musnad. Fa yashmal, maka meliputi al-marfu', al-mauquf, al-maqtu', al-muttasil, dan al-munqati'. Wala syakka, dan tidak ada keraguan, anna hadzal qaul, bahwa perkataan ini, pendapat ini, walladzi yuwafiqul lughah, yaitu yang sesuai dengan bahasa. Fa innal lughata, sesungguhnya bahasa, tadullu, menunjukkan, ala annal musnad, bahwa musnad huwa alladzi usnida, yaitu yang disandarkan, ila rawihi, kepada perawinya. Sawa'un kana marfu'an, sama saja marfu', am ghairu marfu', atau tidak marfu', au kana muttasilan, apakah bersambung, au munqati'an, atau terputus. Lakinnal ladzi 'alaihi aktsarul muhaddisin, akan tapi pendapat kebanyakan muhaddis, ahli hadis, annal musnad, bahwa musnad huwa alladzi, yaitu yang ittasala, bersambung, isnaduhu, syaratnya, ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ammal musnid, adapun musnid, fahuwa rawi, yaitu yang meriwayatkan, alladzi usnada, alladzi asnada, yang menyandarkan hadis, ila rawihi, kepada perawinya. Fa idza qala, maka ketika orang berkata, haddatsani fulan, seseorang telah berbicara kepada saya. Fal awal musnid, maka apa? Orang yang berkata tadi musnid namanya. Watsani musnad ilaih, dan yang kedua adalah disebut dengan musnad ilaih. Yakni anna kullama nusibal hadis, yaitu bahwa setiap apa yang dinisbatkan, disandarkan hadis, fahuwa musnid, maka disebut dengan musnid. Wa man nusiba ilaihil hadis, dan orang yang menisbatkan hadis kepadanya, fahuwa musnad ilaih. Amma sanad, adapun sanad, fahum rijalul hadis, mereka apa? Tokoh-tokoh hadis yang meriwayatkan, ai ruwatuh, perawinya. Fa idza qala, maka ketika berkata, haddatsani, telah berbicara kepada saya, fulanun, fulan, an fulan dari fulan, an fulan dari fulan, fahaula hum sanadul hadis, maka fulan-fulan tadi disebut dengan sanad hadis. Li'annal hadis, karena hadis, i'tamada alaihim, bersandar kepada mereka, wasaru sanadan lah, dan menjadi sanad baginya.
Ammal isnadu, adapun isnad, faqala ba'dul muhaddisin, berpendapat sebagian muhaddisin, al isnadu wa sanad. Isnad sama sanad sama saja. Wa hadha tabir yaqa'u katsiran 'indahum, dan ungkapan ini terjadi di antara mereka. Fayaqulun, maka kemudian mereka berkata isnaduhu sahih. Wa ya'nuna bidzalika, dan yang mereka maksud terkait itu sanaduhu, sanadnya, ai arwah, yaitu perawinya. Wa qala ba'dhum, dan berpendapat sebagian yang lain, al isnadu, isnad, huwa nisbatul hadis, penyandaran hadis, ila rawihi, kepada rawinya. Yuqalu, dikatakan asnadal hadisu, disandarkan hadis, ila fulan, kepada fulan, ai nasabahu ilaihi, maksudnya disandarkan kepadanya. Was-sahihu fihi, dan yang benar terkait ini, annahu yutlaqu ala hadza wa ala hadza, bahwa ini dimutlakkan atas ini dan atas ini. Fayutlaqul isnadu ahyanan, maka isnad kadang-kadang disebut lain, apa? Ala sanad disebut dengan sanad, alladzina hum arwah, yang mana yang dimaksud adalah perawi-rawi. Wa yutlaqu ahyanan, kadang-kadang disebut yang lain, ala nisbatil hadis, yaitu penyandaran hadis, ila rawihi, kepada rawinya. Fayuqalu, maka dikatakan asnadal hadisu, disandarkan hadis tersebut, ila fulanin, kepada fulan, asnadahu, yaitu disandarkannya. Asnadahu ila Abi Hurairah, disandarkan kepada Abi Hurairah. Asnadahu ila Ibni Abbas, disandarkan kepada Ibnu Abbas. Asnadahu ila Ibni Umar, disandarkannya kepada Ibnu Umar. Wa hakadha, dan demikian. Mari kita sama-sama membaca doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.